Kasus Agus kan lagi viral kan, dan sekarang dia lagi gandeng si Farhat, ya kan? Dan aku adalah salah satu. Hola netizen yang tercinta. Hati netizen yang berbakti memang mudah dibolak-balik setelah tahu sifat Agus yang sebenarnya. Agus yang dibukakan open donasi oleh Pratiwi Novianti malah balik memusuhi orang yang membantunya itu. Agus adalah korban penyiraman air keras yang viral di media sosial yang kini matanya tidak bisa melihat. Bahkan saat ini Agus telah melaporkan Pratiwi Novianti ke polisi dibantu pengacaranya Farhat Abbas. Melihat perkembangan kasus ini, netizen yang budiman yang dulu simpati dan mendukung Agus kini berbalik 180 derajat. Netizen yang berbakti kini membela orang yang menyiram Agus. Kasus ini memanas setelah Pratiwi Novianti yang meminta kejelasan uang donasi untuk Agus. Rupanya uang donasi itu tidak digunakan semestinya, yakni untuk pengobatan Agus. Pratiwi Novianti kesal setelah tahu Agus masih memakai BPJS padahal uang donasi mencapai 1,5 miliar rupiah. Uang donasi itu ketahuan dikirim ke beberapa keluarga Agus dari mutasi rekening. Ada yang berpendapat agar uang donasi dikembalikan saja kepada yang memberi dan masih banyak lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus Agus kan lagi viral kan, dan sekarang dia lagi gandeng si Farhat, ya kan? Dan aku adalah salah satu yang sangat menyesal karena aku pernah speak up tentang masalahnya dia disiram pakai air keras. Kenapa cuma disiram ya Mas ya? Ya, harusnya kan gitu sekalian. Sebenarnya kalau aku lihat masalahnya tuh nggak ada di Agus guys, cuman ada beberapa orang yang di belakangnya dia, mungkin keluarganya dia yang ngomporin atau segala macam, jadi uangnya itu disalahgunakan ya. Jadi aku nggak mau ngomongin tentang masalahnya si Agus, tapi kita harus tahu ya, namanya donasi ya, contohnya simple ya. Kalau seandainya ada orang ya mau minta donasi ke aku ya kan, dia lagi sakit keras nih guys, oke aku kasih 1 juta, tapi 1 juta itu buat pengobatan dia sampai sembuh. Kalau seandainya masih ada sisa 100, silahkan digunakan untuk kebutuhan yang lain, bener gak? Tapi ini 1 juta sudah aku kasih, belum digunakan buat pengobatan matanya sampai sembuh ya kan, tapi sudah buat beli ini, buat beli itu, buat bayar ini. Apa nggak aku gondok? Apa nggak aku marah gitu loh? Ini bukan menyangkut satu orang yang kasih uang loh ya donasi, tapi ribuan orang masyarakat Indonesia yang simpatik sama kamu gitu loh. Dan kalian tahu kan kenapa Aji sampai menyiram air keras? Tahu kan kenapa? Ya kan? Maka bisa difahami mengapa penyiraman itu bisa terjadi. Karena emang beliau ini memiliki karakter dan sifat yang cukup problematik, manipulatif, bahkan playing victim rasanya sudah mendarah daging. Dan sedramatikal itu ya dikarenakan hal tersebut, ada begitu banyak karyawan dan rekan kerja beliau yang terpaksa harus resign dikarenakan sudah sangat tidak tahan dengan perangai, perilaku, sikap, dan lisan beliau. Hanya 1-2 orang saja yang terpaksa bertahan untuk dapat tetap bekerja karena tidak ada pilihan lain ya. Bila beliau menegur rekan kerja atau karyawan lainnya tidak bisa menempatkan tempat dan lisannya sangat luar biasa, ada begitu banyak pihak yang merasa sakit hati, tersinggung dan lain sebagainya ya, dikarenakan perangai, sikap, attitude, dan lisan beliau. Namun di saat ada atasannya, mulut manisnya luar biasa, seolah-olah dia is the best, bahkan bisa dianggap best of the best. Selalu manis, dan apabila ditegur atasan dikarenakan ada laporan dari karyawan lainnya atau dari rekan kerjanya, beliau sangat pandai untuk mengelak dan memberikan lip service yang cukup luar biasa. Lalu bagaimana dengan pasangannya? Sama saja, 11, 12, bahkan 13, tak jauh berbeda ya. Rasanya seperti duplikasi yang sangat similar ya. Itulah adanya. Bahkan pada saat
peristiwa penyiraman tersebut terjadi, ada begitu banyak karyawan, rekan kerja, dan mantan karyawan dan mantan rekan kerja malah mensyukuri terjadinya hal tersebut. Bahkan mereka pun mengatakan bila saat itu tidak menahan diri dan bersabar, mungkin akan melakukan hal yang sama. Mereka mengatakan hal tersebut. Bahkan ada begitu banyak karyawan dan rekan kerja ataupun mantan karyawan dan mantan rekan kerja mengatakan berhati-hatilah dengan sosok beliau dan pasangannya, karena mereka cukup manipulatif, problematik, dan selalu menggunakan mulut manis untuk menutupi kesalahan mereka. Playing victim sudah mendarah daging, maka berhati-hatilah. Itulah yang mereka katakan. Apakah cuma sampai di situ saja informasi terkait mereka? Tidak. Ada begitu banyak hal yang akan pihak-pihak tertentu sampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Coming soon. Alright? Ulala. Antara sosok pencetus ide donasi kepada mas-mas yang ada kendala kecelakaan di matanya, yang mungkin akan berlanjut ke babak berikutnya, yaitu mau dinaikkan secara hukum. Sebetulnya saya sangat menyayangkan kenapa ini bisa terjadi. Orang yang punya niat baik untuk membantu orang yang lagi terkena musibah, sampai akhirnya entah karena miskomunikasi atau entah sudah karena berbeda pandangan, dua orang ini berseteru dan akhirnya sampai terseret nama-nama baru. Artis yang punya podcast terseret, dan bahkan sekarang ada pengacara yang lumayan kondang juga ikut mencampuri urusannya. Miris, sesuatu yang diniatkan dengan baik, kalau sudah ada dua kepala yang merasa tidak sejalan, maka sampai akan menimbulkan masalah hukum. Saya di sini mencoba menjadi pihak lain. Saya tidak di pihak si yang menolong atau si pihak yang kena musibah, tapi saya mencoba menelaah. Si penolong ini kan memviralkan ya, mencoba mencari donasi dengan segala caranya yang hebat tadi, sampailah ke podcastnya abang artis ini. Lah di dalam podcast tersebut terkumpullah uang yang nggak sedikit nominalnya, yang disumbang oleh kawan-kawan yang bermurah hati, berzeki lebih, dengan tujuan untuk mengobati mata si korban. Tapi dalam perjalanan, orang yang berusaha memviralkan tadi, mbak-mbak tadi, itu merasa korban ini berubah tujuannya, tidak lagi fokus ke matanya, tapi dia lebih fokus memprioritaskan hal lain yang menurut dia itu adalah urgent. Salah satunya untuk membantu sertifikat rumah yang di bank yang mau disita. Tapi si mbak ini ngotot, bagaimanapun itu harus untuk mata, karena itu salah satu bentuk tanggung jawab dia sebagai orang yang punya yayasan. Tapi setelah saya melihat urutannya urutan di video yang beredar, donasi dari teman-teman netizen itu langsung masuk ke rekening si korban, yang artinya sebenarnya itu sudah berbeda dapur dengan dapurnya yayasan. Jadi secara hukum si mbak ini nggak punya wewenang untuk mencampuri mutasi rekening dari si korban ini tadi, si buta ini tadi, kalau saya boleh menyebutnya. Terserah dia mau dipakai apapun bahasa kasarnya, itu terserah si buta ini. Dan kalau mbaknya beralibi, nanti kalau diaudit begini begitu, iya, yang diaudit itu adalah uang yayasan. Kalau seandainya netizen dan lain tadi donasinya melalui rekening yayasan, dan yayasan memang wajib si audit agar uang itu tersampaikan ke rekening si korban. Tapi berhubung tadi itu sifatnya direct, transfernya itu langsung ke rekening si korban, maka ini beda case-nya. Yayasan sudah nggak punya tanggung jawab uang itu, sudah nggak punya hak untuk mencampuri dapur uang itu, karena uang itu sudah masuk rekening pribadi. Saya ulangi sekali lagi, ini uang rekening pribadi. Pasti habis ini netizen banyak yang komen, berarti orang kamu ini membela si buta ini karena lupa kulitnya, kacang lupa kulitnya atau apa gitu. Iya, saya terkesan membela itu, tapi saya di sini tidak membela siapa-siapa. Saya bicara soal prosedur. Jadi selayaknya, ayolah jangan sampai ini dibawa ke ranah hukum. Kasihan si mbak ini yang sudah berusaha mati-matian agar orang ini sembuh. Tapi pesan saya buat si mbaknya, buat pelajaran, kalau sudah open donasi dan uang itu sudah tersampaikan ke si pemilik
rekening orang yang didonasiin, itu sudah Mbak, tanggung jawabmu sudah sampai situ. Jadi kalau di audit pun kamu sudah bisa ada buktinya ini gitu. Jangan sampai niat baik Mbak, mulianya niat baik Mbak jadi masalah buat Mbak karena Mbak nggak tahu mana ranah-ranah yang itu memang masih tanggung jawab Mbak atau bukan. Kalau sampai Mbak ini mencampuri urusan orang lain, ini sudah beda dapur Mbak, itu sudah dapurnya orang itu. Saya berdoa semoga pengacara itu tidak benar-benar membidanakan kasus ini ya, pengacara sekarang yang lagi ikut nimbrung ini, karena bagaimanapun Mbak ini sudah niat awalnya sangat mulia dan beliau juga punya banyak orang-orang dalam naungannya yang istilahnya dibantu lah ya. Jadi saya mohon buat pihak-pihak lagi berseteru, jangan sampai ini dibawa ke pidana, jangan sampai ada orang yang akan menjalani proses hukum karena proses yang awalnya adalah tujuannya baik. Dan saya berpesan juga buat mbaknya, kalau suatu saat melakukan hal yang seperti ini lagi dan mau mengontrol uang itu harus buat tujuan awalnya, maka jangan menggunakan rekening pribadi si korban. Karena kalau, saya ulangi lagi, kalau sudah memakai rekening pribadi si korban, maka itu sudah bukan hak mbaknya untuk sampai mengusik, pengen tahu mutasinya, pengen tahu buat apa. Contoh lah, buat makan seblak atau buat apa, itu terserah si korban. Itu sudah bukan ranahnya dia. Jadi ayo saling mengikhlaskan, saling legowo, gak usah sampai dibawa ke ranah hukum dan sampai ada yang masuk ke sel nantinya ya. Saya berharap itu tidak terjadi karena ini semua berawal dari sesuatu yang mulia, sesuatu yang niatnya menolong. Jadi saya pesan di akhir video ini untuk si korban, gunakan hati nurani kalian, jangan sampai kalian meneruskan ini urusan ke pidana untuk melaporkan si mbak itu karena dapur kalian diusik. Ingat, kalian juga dibantu. Udah, ayo saling legowo aja. Pokoknya nanti uangnya sudah dikembalikan ke rekening masnya dari yayasan, karena itu memang uang sudah di posisi awalnya kan sudah di rekening si korban. Udah selesaikan kasus ini, ditutup, jangan dilanjutkan.